Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosua PSI Antoni, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah hukum, perbankan, dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat tentang koperasi simpan pinjam. Pengertian dan prinsip koperasi simpan pinjam. Secara harafiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang terdiri dari dua suku kata yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Alasan memasukkan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana daripada anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 4 unsur koperasi di Indonesia adalah: 1. Koperasi sebagai badan usaha. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. 3. Koperasi Indonesia, yaitu koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip koperasi atau cooperative principles adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi tersebut sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. A.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa dan untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi tersebut. C. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri karena bunga modal tersebut akan merupakan bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. E. Kemandirian. Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. F. Pendidikan dan perkoperasian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi atau SDMK adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Hanya dengan kualitas SDMK yang baiklah, maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi, di mana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya. G. Kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi ini dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal sinergi strategi, yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau perusahaan. Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Satu adalah swadaya. Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. 2. Setia kawan. Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. 3. Pendidikan dan penyadaran. Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Selanjutnya kita masuk di penghimpun atau sumber-sumber dana koperasi. Untuk bisa menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam harus melakukan penghimpunan dana. Dana-dana tersebut bisa uang yang masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih.
Jika dilihat jenis sumber dana, maka dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan, kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam, sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela, cadangan umum, serta sehu di tahun berjalan. Menurut PP 9 tahun 1995, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP garing USP dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi KSP atau USP. Sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP atau USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya, simpanan wajib ini diutamakan bagi KSP. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota. Di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana. Secara umum sumber dana koperasi adalah satu daripada anggota koperasi yang berupa iuran wajib dan iuran pokok, iuran sukarela. Dua dari luar koperasi berupa badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jenis-jenis koperasi. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. 1. Koperasi produksi, 2. Koperasi konsumsi, 3. Koperasi simpan pinjam, dan 4. Koperasi serbaguna. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa. Kemudian koperasi konsumsi. Dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-harinya seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. A. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. B. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 1. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. 2. Gabungan koperasi adalah gabungan koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat, dan 3 adalah induk koperasi yang merupakan koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis-jenis simpanan koperasi simpan pinjam. 1. Simpanan pokok atau KSP. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi
pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. 4. Simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antaranya penyimpan dan koperasi yang bersangkutan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut telah berakhir. Sekarang kita bicara tentang keuntungan koperasi. Keuntungan koperasi, tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan pernyataan inilah maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sangat menguntungkan bagi anggotanya baik secara keuangan, finansial maupun secara non-finansial. Manfaat secara keuangan yang dirasakan oleh para anggotanya adalah sebagai berikut. A. Dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir. B. Setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut sisa hasil usaha (SHU) yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional, di mana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Sedangkan secara non-finansial, anggota koperasi ini juga akan memperoleh keuntungan yakni sebagai berikut. A. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. B. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Keuntungan dari koperasi yaitu berupa bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Di samping itu, keuntungan yang lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah A. Biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam. B. Biaya administrasi setiap kali transaksi. C. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Angkatan Dasar Koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi, jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut, yang antara lain kesepakatan nama dan tempat kedudukan operasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris. 1. Proses pengajuan permohonan izin dan pengesahan. Setelah semua berkas komplit, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memutuskan layak tidaknya suatu usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil review dan inspeksi diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan, surat pengesahan izin pendirian koperasi harus telah diterima oleh pengurus koperasi tersebut. Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam, mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah, sekitar 12% setahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu, mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dana dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada anggota bukan koperasi. Solusi selanjutnya adalah solusi permasalahan yang ditawarkan dalam koperasi. Permasalahan korupsi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurusan yang kurang profesional, serta kurangnya keterbukaan dan kerjasama antara anggota yang terdapat dalam koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan penindakan yang tegas terhadap kepengurusan koperasi dengan cara mengadakan pengawasan secara berkala terhadap pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, diperlukan juga kepengurusan yang profesional. Kepengurusan profesional adalah pengurus yang memiliki keahlian yang nyata, serta jiwa yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Meninjau dari permasalahan yang terjadi, maka solusi yang tepat dalam menangani kasus ini yaitu 1. Membentuk badan pengawas yang mengawasi segala aktivitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kepengurusan dan anggota. 2. Menyeleksi setiap anggota dan pengurus yang akan bergabung dalam koperasi. 3. Memberikan pelatihan secara moral dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi. 4. Memberi dan selalu menerapkan akan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi. Aktivitas penting dan strategis sehingga Indonesia dipercaya sebagai salah satu pembicara untuk sharing tentang keberhasilan gerakan koperasi terkait Tahun Internasional Koperasi pada tahun 2017. Pertama, yaitu meluncurkan program Gerakan Masyarakat Koperasi atau Gemaskop. Kedua, peluncuran logo gerakan koperasi yang baru sehingga ada spirit baru yang diharapkan bisa merubah paradigma koperasi. Ketiga, pelaksanaan revitalisasi koperasi. Keempat, penyelenggaraan konvensi internasional tentang microfinance di Yogyakarta. Dan yang kelima, kami terangkan cooperative entrepreneur
Jadi entrepreneur tidak hanya di bisnis tetapi juga di koperasi. Keenam, memfokuskan gerakan koperasi kepada generasi muda dan mahasiswa sehingga semangat koperasi lebih meningkat kesadarannya. Ketujuh, program pendampingan koperasi secara konsisten dari hulu hingga hilir. Kedelapan, kerjasama secara sinergi dengan sejumlah kementerian untuk menggiatkan ekonomi rakyat melalui koperasi. Kesembilan, menggelar sejumlah training atau pelatihan bagi koperasi pemuda. Dan yang ke-10, menerbitkan revisi terhadap Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Keberadaan lembaga penjamin simpan pinjam. Keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi itu bertujuan antara lain memberikan perlindungan bagi nasabah koperasi, dan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 yang telah disahkan sebenarnya merupakan pemberian amanat inisiatif dibentuknya lembaga penjamin simpanan atau LPS koperasi. Selain itu, banyaknya praktik rentenir di koperasi juga akan diminimalisasi oleh peraturan pemerintah tersebut. Koperasi yang sehat juga harus melakukan rapat anggota tahunan atau RAT secara rutin. Hasilnya akan diaudit oleh akuntan publik. Undang-undang yang baru itu akan memperkerjakan investor masuk menanamkan modalnya. Investor dapat menjadi sumber pembiayaan yang efektif bagi koperasi karena tidak mengenal dana hibah dan modal penyertaan. Seluruh kegiatan operasi itu akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Koperasi atau LPK. Demikian video yang secara sederhana, secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasannya. Dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang koperasi simpan pinjam. Dan ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya sangat dibutuhkan dari kami untuk mendapatkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitpulu SH, MH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran yang lebih baik. Para rekan sekalian, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Dr. Diana Winanti Napitpulu SH, MH, MK, MSc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.